Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ustazah harap semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa doa dulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan kali ini Ustazah sedikit membahas kembali materi minggu lalu yang sudah dijelaskan, yaitu materi tentang sholat duha. Pengertian. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Sejak terbitnya matahari yang kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu duhur. Nah, hasta itu apa? Hasta itu adalah ukuran panjang dari siku sampai jari tengah. Jadi itu adalah ukuran satuan panjang. Satu hasta itu seperti kalian merentangkan tangan. Merentangkan tangan itu 2 hasta. Kalau 1 hasta itu dari siku sampai ke jari tengah itu 1 hasta. Jadi kira-kira kalian mengukurnya seperti itu susah ya. Nah, 7 hasta itu merupakan kira-kira waktu dari sholat duha. Kita sudah tahu sholat sunnah duha itu apa, terus waktunya itu apa, gimana. Sekarang kita membahas tentang jumlah rakaatnya. Jumlah rakaat sholat duha itu minimal itu paling sedikit ya, paling sedikit itu 2 rakaat dan maksimal itu 12 rakaat. Sholat duha itu dilakukan secara munfarid. Apa itu munfarid? Munfarid itu dilakukan sendiri. Tapi jika digunakan untuk pembelajaran, boleh dilaksanakan secara berjamaah. Nah, jika dilaksanakan secara berjamaah karena proses pembelajaran, maka ada plusnya, yaitu tambahan pahala belajar. Nah, sholat duha itu sudah dapat pahala sholat duhanya, ditambah pahala belajar. Itu jika dilaksanakan secara berjamaah untuk pembelajaran. Setelah itu yang akan Ustazah jelaskan adalah hukum sholat duha. Hukum sholat duha itu adalah sunnah mu'akkad. Nah, perbuatan yang hukumnya sunnah mu'akkad adalah perbuatan yang hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu melaksanakan sholat duha. Oleh karena itu, meskipun kita meninggalkan sholat duha itu tidak dosa, namun jika kita sholat duha itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, jadi sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Ya. Selanjutnya adalah syarat sah sholat duha. Nah, syarat syah sholat duha itu adalah yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, suci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan cara wudhu. Kalau suci hadas besar dilakukan dengan cara mandi besar. Kemarin sudah pernah dijelaskan kan, jika kalian sedang mengalami hadas besar, itu kalian harus bersuci dulu dengan cara mandi besar, kemudian berwudhu. Itu adalah syarat sah dari sholat duha. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dari tempatnya itu harus suci, badan kalian juga harus suci, pakaian kalian juga harus suci. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Masa kalian jam 5 pagi mau sholat duha? Tidak bisa. Terus masa habis zuhur mau sholat duha? Itu juga tidak bisa. Jadi harus masuk waktunya. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sholatnya itu harus menghadap kiblat. Nah, itu merupakan syarat sah dari sholat duha. Nah, tata cara sholat duha.
Tata cara sholat duha itu sama dengan sholat fardu biasa. Sholat fardu itu dilaksanakan kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 5. Isya 4. Nah, sholat duha itu dilaksanakan 2 sampai 12 rakaat. Nah, dilaksanakan dengan setiap rakaat itu salam. Maksudnya adalah kalian melaksanakan sholat 2 rakaat dulu terus salam. Boleh sholat lagi sampai 12 rakaat atau 6 kali. Jadi tidak sholat 1 sampai 12 rakaat itu cuma 1 kali salam, itu salah. Jadi setiap 2 rakaat, setiap 2 rakaat maksud Ustazah itu kalian salam. 2 rakaat salam. Nah, itu adalah tata cara sholat duha. Nah, seperti sholat biasa ya, yang pertama itu adalah niat dulu. Boleh dibaca dalam hati, tapi menurut beberapa ulama itu disunahkan untuk melafalkan. Jadi dibacanya itu sedikit diucapkan, jadi ada suaranya. Itu. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Dilaksanakan dengan membaca takbir bersamaan dengan niat. Selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, di sini ada surat yang disunahkan dalam sholat duha. Yang pertama adalah surat Asy-Syams. Itu dibaca pada rakaat pertama atau rakaat yang awal, dan Al-Duha itu dibaca pada rakaat kedua. Jadi ada surat-surat yang disunahkan. Setelah itu adalah ruku, kemudian tumak ninah. Posisi ruku itu punggung dan kepala halus lurus. Selanjutnya adalah i'tidal dengan kemudian tumak ninah. Posisi tegak setelah ruku. Sujud pertama, kemudian tumak ninah. Sujud dilaksanakan dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, serta ujung-ujung jari kaki ke lantai. Tanpa ada penghalang, seperti mukena bagi perempuan dan peci bagi laki-laki. Jadi kalian tidak bisa melebarkan mukena kalian yang di depan, terus kalian sujud. Jadi posisi dahi kalian itu harus menempel pada tempat sujud. Jadi kalau kalian alasnya itu berupa sajadah, jadi dahi kalian itu harus menempel pada sajadah. Tidak bisa ditutupi sama mukena. Ya, seperti itu tidak bisa. Nah, itu bukan merupakan tata cara sujud yang benar. Nah, sekarang tumak ninah itu apa sih? Nah, tumak ninah itu adalah berhenti sebentar seukuran membaca lafal tasbih. Nah, tumak ninah ini pasti kalian lakukan karena setiap kalian melakukan gerakan itu pasti ada doanya. Nah, ketika kalian berdoa itu pas satu paket, pas bergandengan dengan tumak ninah. Jika kalian cuma gerakannya aja, itu pasti tidak akan tumak ninah. Habis itu, duduk di antara dua sujud, kemudian tumak ninah. Seperti biasa, kalian membaca doa itu merupakan rangkaian dari tumak ninah. Sujud yang kedua, membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Rasulullah. Jadi setelah sujud kedua, itu kalian kembali lagi berdiri dengan rangkaian gerakan yang sama. Dan yang terakhir adalah tahiyat akhir sambil membaca sholawat atas Rasul. Salam. Nah, dari rangkaian tersebut semuanya itu harus tertib. Maksudnya tertib itu adalah rangkaian gerakannya itu harus urut seperti yang dijelaskan. Bukan habis takbir langsung sujud, kemudian berdiri dan rukuk dan sebagainya. Itu tidak, tapi harus tertib. Urutannya adalah step by step. Oke? Nah, kemudian yang terakhir setelah tertib itu adalah berdoa sesudah sholat. Nah, intinya dari doa itu adalah agar orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat duha tersebut dijadikan sebagai orang-orang yang soleh.
Allahumma amin. Nah, dan berikut ini adalah doa sesudah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fadhhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Ustaz harap kalian hafal ya doa setelah salat duha ya. Nah, setelah kalian tahu pengertian, syarat-syaratnya, hukumnya, dan lain sebagainya, yang harus kalian ketahui lagi itu apa? Keutamaan sholat duha. Nah, keutamaan sholat duha itu yang pertama adalah menjadikan sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Jadi sesendi-sendi tubuh kalian itu mendapatkan sedekah dari sholat duha tersebut. Nah, yang kedua adalah merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak bagi manusia. Bagi orang yang melaksanakan sholat duha itu merupakan keuntungan terbanyak. Merupakan kecukupan sepanjang hari. Jadi kalian bisa mendapatkan kecukupan dari sholat duha tersebut. Dibangunkan rumah di surga. Siapa yang nggak mau dibangunkan rumah? Pasti mau kan? Apalagi di surga. Nah, jadi ini merupakan keutamaan dari sholat duha. Yang selanjutnya adalah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kalian sholat duha itu pahalanya sama kayak kalian berhaji dan umroh. Yang sempurna. Jadi umroh dan haji yang mabrur. Nah, enak kan sholat duha pahalanya sama kayak haji dan umroh. Mendapatkan ampunan dosa. Dan yang terakhir, tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Ini adalah 7 keutamaan sholat duha. Nah, setelah melihat video ini, adakah yang punya keinginan sholat duha? Pasti ada. Jadi, sholat duha dulu. Setelah melihat video ini, Ustazah harap kalian bisa mengutamakan atau meluangkan waktu. Sedikit waktu, 2 rakaat pun tidak apa-apa karena minimal 2 rakaat kan untuk melaksanakan sholat duha. Kalian tadi sudah lihat kan keuntungannya apa, keutamaannya apa? Ada rumah di surga, terus mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, terus kalian mendapatkan sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Nah, padahal di tubuh banyak sendi-sendinya itu dapat sedekah dari pahala sholat duha. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk melaksanakan ibadah sholat duha dengan benar. Nah, karena ini adalah akhir dari pertemuan kita, jangan lupa tugas ada di Genius Smart School. Cukup mengerjakan soal di Genius Smart School ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.